Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran bahasa Indonesia di tema 3, subtema 1 dengan materi iklan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di subtema 1 ini? Akan langsung kita lihat saja ya. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan belajar tentang pengertian iklan, kemudian ada ciri-ciri bahasa iklan, lalu yang ketiga ada unsur-unsur iklan, kemudian yang keempat ada menentukan isi iklan di media cetak, lalu yang terakhir kita akan belajar membuat iklan media cetak. Jadi iklan ini nanti dibagi menjadi dua, ada iklan di media cetak dan ada iklan di media elektronik. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan pelajari terlebih dahulu iklan di media cetak. Kita akan pelajari yang pertama tentang pengertian iklan terlebih dahulu. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan ini dapat disampaikan melalui yang pertama, melalui media cetak seperti surat kabar, kemudian yang kedua melalui media elektronik seperti radio dan juga televisi. Nah, iklan ini biasanya disajikan secara menarik dengan gambar-gambar yang mendukung barang atau jasa yang akan diiklankan. Lalu kita akan pelajari bagaimana sih ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, bahasa yang digunakan pada iklan ini bersifat persuasif atau mengajak. Jadi kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar masyarakat atau konsumen yang melihat iklan ini tertarik dengan pesan yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Biasanya tadi Bu Fransi sudah sampaikan sifatnya mengajak. Nah, karena sifatnya mengajak, maka sering digunakan kata-kata ajakan seperti ayo atau marilah. Kemudian bahasa iklan ini atau kalimat iklan ini ditulis secara menarik supaya itu tadi tujuannya masyarakat yang melihat atau konsumen yang melihat ini tertarik dengan iklan yang dibuat. Lalu boleh juga bahasa iklan ini diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingat iklan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Ada beberapa unsur-unsur iklan yang harus ada dalam suatu iklan. Unsur-unsur ini berarti hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan cetak. Yang pertama, ini yang harus ada adalah judul iklan atau sering disebut juga dengan headline. Nah, ini unsur yang paling penting dalam sebuah iklan. Jadi judul iklan ini harus dibuat secara menarik agar pembacanya tertarik membaca iklan yang akan disajikan. Lalu biasanya judul iklan ini menggunakan kalimat yang tidak terlalu panjang. Jadi hanya kalimat pendek saja atau bisa juga berupa slogan. Contohnya bisa cara cepat menguasai bahasa Inggris atau bisa juga makanan-makanan sehat yang ada di sekitarku. Seperti itu contoh judul iklan. Kemudian unsur yang kedua yaitu adalah subjudul. Jadi subjudul ini berisi tentang gambaran besar dari produk yang diiklankan, produk atau jasa yang diiklankan. Lalu yang ketiga adalah isi iklan. Nah, isi iklan ini biasanya dicetak menggunakan huruf yang lebih kecil daripada judul iklan dan juga subjudul. Lalu yang keempat ada visual yang menarik. Jadi visual ini bisa berupa foto atau gambar yang mendukung dengan isi iklan yang akan disajikan. Lalu yang terakhir unsurnya adalah nama pembuat iklan. Jadi supaya tahu iklan ini dibuat oleh siapa. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh iklan. Di sini Bu Fransi sajikan ada 3 contoh iklan. Kita lihat yang pertama dulu. Di sini ada contoh iklan layanan masyarakat. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah, ini berarti iklan tentang ajakan menghijaukan kembali bumi ya, tentang ajakan untuk menanam pohon. Nah, ini termasuk iklan layanan masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, di sini Bu Fransi mengambil contoh iklan produk minuman.
Kebetulan di sini yang Bu Fransi ambil adalah minuman Floridina. Nah, ini juga ada judulnya, kemudian ada subjudulnya, lalu ada gambar yang sesuai. Lalu contoh iklan yang ketiga di sini adalah iklan pariwisata atau iklan penawaran pariwisata ya. Di sini ada time to travel, trip to Medan. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat letak-letak unsur iklan tersebut. Yang pertama tadi kita bahas adalah judul iklan atau headline. Nah, di sini di contoh iklan yang Bu Fransi sajikan, judul iklannya adalah time to travel. Kemudian ini ada visual yang menarik. Tadi visual bisa berupa foto atau bisa berupa gambar yang mendukung. Karena tadi judulnya adalah time to travel, berarti kan tentang traveling ya, tentang berpergian. Maka di sini disajikan gambarnya adalah pesawat terbang, kemudian ada pohon kelapa karena pohon kelapa identik dengan wisata, kemudian ada laut, ada pantai juga. Lalu ada subjudul. Ini subjudul itu tadi adalah gambaran besar dari produk yang diiklankan. Nah, di sini subjudulnya adalah trip to Medan, Danau Toba, Tangkahan, Bukit Lawang, dan wisata di Sumatera Utara. Jadi subjudul ini menjelaskan dari judul iklannya. Iklannya time to travel, traveling kemana? Oh, travelingnya ke Medan. Kemudian ada isi iklannya. Isi iklannya di sini adalah tour package. Jadi paket tour ke Medan. Lalu ada nama pembuat iklan. Kebetulan kalau di iklan yang Bu Fransi contohkan ini tidak ada namanya, tapi mereka menampilkan nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungi. Jadi ketika ada yang berminat dengan iklan ini, maka mereka otomatis langsung menghubungi nomor yang tertera dalam iklan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan isi iklan. Bagaimana cara menentukan isi iklan? Yang pertama adalah kita perlu membaca iklan dengan cermat dulu. Jadi jangan terburu-buru, jadi jangan dengan sambil lalu. Kita harus baca dulu iklannya dengan cermat. Dilihat dulu gambarnya, kemudian dibaca dari judul hingga nama pembuat iklannya. Kemudian yang kedua, biasanya isi iklan ini ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas, jadi tidak usah terlalu panjang isi iklannya. Nah, di sini Bu Fransi sudah sajikan ada contoh tadi iklan layanan masyarakat. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Berarti isi iklannya adalah ajakan untuk menghijaukan bumi kita. Bagaimana cara menghijaukannya? Berarti dengan menanam banyak pohon. Jadi di situ juga sudah ada gambarnya. Gambarnya ada tangan, kemudian menanam pohon di bumi kita. Nah, yang selanjutnya kita akan pelajari tentang syarat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, syaratnya adalah iklan tersebut harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian, iklan tersebut harus memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Kemudian, iklan tersebut menggunakan kalimat utama yang dapat menarik konsumen. Nah, langkah-langkah untuk pembuatan rancangan iklan cetak. Yang pertama, kita harus membuat layout atau tata letak yang sederhana terlebih dahulu. Jadi, setelah kita menentukan temanya, misal kita diminta untuk membuat iklan produk makanan misalkan. Nah, iklan produk makanan itu kemudian kalian rancang tata letaknya yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat gambar yang menarik dan kreatif. Nah, jangan lupa gambar ini harus sesuai dengan tema iklan yang akan kalian buat. Jadi jangan tema iklannya produk makanan, nanti gambarnya berlawanan. Lalu, yang ketiga, membuat isi iklan dengan kalimat dan bahasa yang menarik konsumen. Ingat, jangan terlalu panjang kalimatnya untuk membuat isi iklan. Itu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan coba dulu analisis satu atau dua iklan untuk mengetahui apa isinya. Nah, setelah nanti kita sudah selesai menganalisis, kita nantinya akan mencoba membuat iklan cetak. Nah, itu tadi materi kita bahasa Indonesia di tema 3 subtema 1.
Nah, besok atau minggu depan kita akan lanjutkan materi kita di subtema 2. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Dah ya, dah. Oke, sip. Dah aku bulan baleni. Seneng ini tau karo sing duwe ruangan.